Halo Sobat Jurnalis TV, di era teknologi informasi yang semakin pesat, kebebasan berekspresi merupakan hal yang penting dalam negara demokratis karena memungkinkan masyarakat untuk mengungkapkan ide, opini, kritik, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan suatu keputusan publik. Namun, kebebasan berekspresi di ruang digital menjadi isu yang semakin kompleks, seperti kasus viral yang terjadi oleh mahasiswa ITB karena mengunggah meme Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Hal ini membuka perdebatan hangat tentang sejauh mana kebebasan berekspresi dapat sejalan dengan etika digital. Mari kita simak apa kata mereka terkait meme politik, apakah kreativitas tanpa batas atau pelanggaran regulasi etika. Menurut saya kalau ranahnya masih menyinggung mengenai jabatan mereka, seperti Presiden Prabowo, kan beliau menjabat sebagai Presiden Indonesia. Nah, selama yang disinggung di dalam meme itu mengenai jabatannya, bukan personal orang ya, kayak menyebutkan nama personal gitu, menurut saya masih sah-sah aja sih. Karena dalam undang-undang kita itu yang diatur itu mengenai personal orang. Jika kita misalkan ngata-ngatain secara personal, bukan secara jabatan publiknya gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan dalam ranah kepresidenan itu masih layak lah, masih wajar selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Kalau saya pribadi sebenarnya merasa bebas-bebas aja. Dan kalau misalnya untuk di luar sana kita lihat meme-meme tentang presiden, tentang pemerintah itu banyak banget kan. Bukan hanya itu aja gitu. Banyak yang di luar batas juga gitu. Tapi kan yang ini udah keterlaluan, mungkin sebagai peringatan juga ke kita biar kita tuh lebih berhati-hati dalam bersosial media gitu. Itu kan sebagai bentuk penegakan. Kalau didiemin aja pun itu kan yang keluar dari moral kan, maksudnya hal kayak gitu kan udah keluar dari moral dan memang harusnya dihukum gitu menurut aku gitu. Jadi kalau emang mau mengkritik, kritik wewenangnya aja gitu, jangan sampai ke mereka juga punya hak individu loh gitu. Aku nggak ngebelain ini ya, cuman kalau misalnya dilihat dari aspek itunya ya emang kurang etis aja. Kita nggak, kalau memang mau mengkritik tunjukin kalau kita emang seseorang yang punya intelektual gitu. Jangan kalau kayak gitu tuh malah jadi bahasanya tuh kayak nggak etis aja gitu kalau kayak gitu. Menurut saya, apalagi kita ya sebagai mahasiswa ya, itu saya yakin sih kayak semua orang, maksudnya umur kita ini sudah paham lah dan sudah sering juga untuk menggunakan media sosial untuk berekspresi, terutama untuk mengkritik pemerintah kan. Nah, ya asal kita tetap menggunakan media sosial untuk hal-hal yang baik juga, bukan hanya kita gara-gara kita boleh nih bebas berekspresi atau kita sudah paham tentang hukum-hukum itu juga kita malah sebebas itu. Sampai ya kita tidak tahu batasan kita. Dan apalagi yang paling menurut saya kurang setuju kalau seseorang mengkritik atau memakai media sosial untuk hal tersebut, tapi ya sebelumnya dia tuh tidak tahu hukum-hukumnya gitu. Jadi ya menurut saya itu sih belajar. Setelah kita mendengar beragam pandangan dari sejumlah mahasiswa terkait kasus meme yang tengah ramai diperbincangkan, mari kita beralih ke pandangan dosen hukum dan sistem media massa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Bahri. Kasus meme di mahasiswi ITB ini memang menarik perhatian publik ya, karena sempat diproses oleh kepolisian meskipun akhirnya dianggapkan nih. Tapi ini menjadi pembelajaran bahwa kebebasan berekspresi itu juga ada batasannya, sehingga tidak serta-merta seorang
berekspresi sebebas-bebasnya, kemudian mencederai kebebasan orang lain. Meskipun pada kasus ini sesungguhnya masih jadi perdebatan, karena yang saya pahami itu mahasiswa ini dijerat dengan pasal 45 dan pasal 27 ayat B soal asusila. Nah pertanyaannya, apakah foto itu kemudian memuat asusila, tindakan asusila ini? Karena itu kan bagian dari kritik terhadap kondisi politik saat ini, di mana Prabowo dan Jokowi yang asalnya berseteru, tapi kemudian sekarang bersatu membangun satu dinasti baru gitu, sehingga diasosiasikan dengan dia gitu. Nah, apakah itu bisa dianggap perbuatan asusila? Itu masih menjadi perdebatan. Tetapi ya sekali lagi ini menjadi pembelajaran bahwa kebebasan berekspresi ada batasnya. Bahwa saya kira harus diakui hari ini media sosial menjadi satu media yang begitu masif pengaruhnya hambatan mengarahkan media massa. Sehingga memang harus dibuat regulasi baru terkait dengan bagaimana media sosial ini kemudian tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya untuk menyerang orang lain, menghina orang lain. Perdebatan meme Prabowo dan Jokowi mencerminkan dinamika kebebasan berekspresi di dunia digital yang kerap berbenturan dengan sensitivitas politik. Perbedaan yang muncul, baik yang menganggap meme tersebut sebagai bentuk kritik yang sah maupun sebagai tindakan yang tidak menghormati tokoh negara, menunjukkan masih adanya ketegangan dalam berekspresi dan etika publik. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Salsabila pamit dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.